Ketika cedera atau kesleo, orang Indonesia itu sangat familiar dengan metode tradisional yang kita sebut dengan urut. Apa sih sebenarnya diurut, apa manfaatnya, dan apakah diurut berguna untuk kondisi yang Anda alami? Nah, di video ini saya akan mengupas tuntas, membahas secara sains, secara ilmu, dan secara medis, apa sih sebenarnya diurut dan apa fungsinya ya. Oke? What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan mengupas tuntas semua yang perlu Anda ketahui tentang urut tradisional. Pertama-tama kita bahas dulu, apa sih sebenarnya diurut? Diurut adalah sebuah teknik di mana seseorang memberikan tekanan pada bagian tubuh yang sakit atau bagian tubuh yang cedera. Tekanan yang diberikan ini bisa pakai jari, jempol, siku, bisa pakai badan, bisa pakai kaki, atau bahkan bisa pakai alat-alat tertentu. Meskipun banyak tekniknya, banyak metodenya, tapi semuanya fungsinya sama, memberikan tekanan pada bagian tubuh yang cedera. Fungsi dari tekanan ini adalah untuk melemaskan otot yang kaku. Ketika kaku atau tegang, otot itu ada yang namanya gerenjelan atau muscle knot, makanya ketika dipegang kayak kenceng. Nah, ketika muscle knot gerenjelannya ini diberi tekanan, itu lama-lama gerenjelannya bisa hilang dan ototnya pun akan melemas. Makanya ketika pertama Anda diurut di bagian yang sakit, biasanya kan agak sakit banget. Tapi lama-kelamaan sakitnya berkurang dan ototnya melemas. Ya, jadi semoga jelas diurut itu meskipun metodenya ada banyak banget, tekniknya banyak banget, fungsinya semua sama. Memberikan tekanan untuk melemaskan otot yang kaku. Jadi sekali lagi, urut secara medis fungsinya adalah melemaskan otot, bukan untuk bisa balikin tulang apa gimana ya. Sekarang pertanyaan yang sering orang tanyakan adalah ketika diurut apa harus kenceng banget sampai teriak-teriak? Jadi begini, secara medis agar ototnya bisa lemas memang harus diberi tekanan yang agak sedikit kencang. Ya, karena kalau cuma dielus-elus doang, terkadang ototnya yang nggak bisa lemes, gerenjelannya nggak bisa hilang. Namun, kalau diberi tekanan kekencengan sampai teriak-teriak, sampai sakit banget, itu juga nggak bagus untuk ngelemesin otot. Karena kalau sampai sakit banget, sampai teriak-teriak, badan otomatis agak tegang ya. Jadi tegang, jadinya bukannya malah lemes, malah makin kaku ya. Jadi kuncinya di sini, ketika diurut harus sedikit ada sakit ya, namun jangan sampai sakit banget. Oke, semoga udah jelas sejauh ini urut untuk ngelemesin otot yang kaku dan ngurangin sakit. Dan kemudian ketika ditekan harus medium, jadi kenceng tapi masih bisa ditahan dan nggak sakit-sakit banget. Oke, nah sekarang apa hubungannya otot yang kaku dengan cedera? Jadi begini, ketika cedera di kebanyakan kasus atau kesleo, cedera, kepelitek, tubuh akan membuat bagian yang cedera menjadi kaku, menjadi protektif. Kalau kaki Anda kesleo, biasanya otot-otot kaki bakal jadi kaku. Kalau bahu kesleo, otot-otot bahu jadi kaku. Makanya di sebagian kasus, ketika habis cedera, ototnya kaku, diurut enakan. Namun yang mesti diketahui di sini, tidak semua cedera atau kesleo itu menyebabkan otot yang kaku. Ya. Contoh, kalau cederanya parah banget bisa patah tulang, bisa ada yang putus. Tentu saja di kasus patah tulang dan putus ini, diurut tidak membantu, malahan makin parah. Ingat, urut itu untuk ngelemesin otot doang. Nah, sekarang gimana cara kita tahu cederanya otot apa bukan? Tentu saja, kalau mau pasti, harap cek ke tenaga medis, dokter fisioterapis terdekat. Namun secara umum, ini prinsip yang saya gunakan ya. Kalau cederanya sampai sakit banget, sampai Anda nggak bisa gerak, sakitnya sakit-sakit banget, jangan diurut. Karena kalau sampai sakit banget nggak bisa gerak, kemungkinan ada yang putus, patah, atau robek. Ya. Namun kalau cederanya nggak parah-parah banget, ya masih bisa ditolerir, namun nggak nyaman aja, nah ini baru aman banget untuk diurut. Ya. Karena biasanya cedera otot itu nggak sampai yang sakit-sakit banget, tapi cuma mengganggu dan nggak nyaman. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka mata Anda tentang apa sih diurut itu secara medis dan kondisi apa yang boleh diurut. Thank you guys for watching. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.